Selamat ketemu kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi yang setia memberikan informasi seputar pendidikan dan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru dan juga kepala sekolah yang berbahagia, video kali ini kita akan membahas 10 persiapan sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Hal ini sangat penting sekali karena kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Tentu kita perlu memahami konsep yang ada di kurikulum tersebut, sekaligus kita akan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP. Video sebelumnya juga kita sudah jelaskan bahwa ada 14 persiapan dari guru untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Untuk kali ini ada 10 persiapan, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sekolah perlu memiliki dokumen kebijakan kurikulum. Dokumen kebijakan kurikulum yang dimaksud adalah Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 berkaitan dengan standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Dokumen kebijakan yang kedua yang perlu dimiliki oleh sekolah adalah Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Ini berkaitan dengan standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 3 hal: muatan wajib, konsep keilmuan, dan juga jalur jenjang dan jenis pendidikan. Dokumen kebijakan kurikulum yang ketiga adalah Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Dokumen ini merupakan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Adapun yang dimuat, yang pertama memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, memuat struktur kurikulum Merdeka. Ketiga, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, dan juga memuat beban kerja guru. Dokumen yang keempat yang perlu dimiliki oleh sekolah adalah Keputusan Kepala BSKAP nomor 8 HKR 2022 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan dasar usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Dokumen ini memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum Merdeka. Dokumen yang kelima adalah Keputusan Kepala BSKAP nomor 9 HKR 2022 tahun 2022 yang memuat dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Dokumen ini memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itulah Bapak dan Ibu 5 dokumen yang perlu kita miliki dan juga kita pahami sehingga kita bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kita sekaligus dapat nanti menyusun KWSP. Nah, selain 5 dokumen, hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah memahami kerangka dasar kurikulum. Ada kewenangan pemerintah pusat dan juga ada kewenangan satuan pendidikan. Pemerintah pusat itu kewenangannya adalah pertama, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum pembelajaran, dan juga terkait dengan asesmen. Kalau kita lihat kerangka kurikulum, yang tertinggi itu adalah tujuan pendidikan nasional,
yang sebenarnya sudah ada di dalamnya terintegrasi profil pelajar Pancasila. Dari sini diturunkan standar kompetensi lulusan, kemudian dari standar kompetensi lulusan diturunkan, dijabarkan standar isi, standar proses, dan juga standar pendidikan. Dari ketiga dokumen ini diturunkanlah capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan juga prinsip pembelajaran dan asesmen. Ketiga dokumen ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ini menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun kurikulum operasional yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kemudian sekolah juga yang ketiga adalah memahami struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan juga beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib, serta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat juga menambah muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, jadi pembelajaran ini dalam struktur kurikulum pembelajaran itu dibagi dua, ada pembelajaran utama atau rutin dilakukan sekolah, yang kita sebut dengan intrakurikuler, dan juga ada yang co-kurikuler, yaitu menyangkut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler, termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah sekolah perlu memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dirumuskan sebagai gambaran kompetensi utuh sehingga mudah dipahami guru sebagai satu kesatuan. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Di dalam kompetensi yang dituliskan di dalam bentuk paragraf atau deskriptif, di dalamnya ada kompetensi yang kita jabarkan kompetensi menjadi pengetahuan, keterampilan maupun sikap, dan juga ada profil pelajar Pancasila. Selain itu, pencapaian kompetensi itu dibagi beberapa fase. Fase capaian pembelajaran yang kita sebut di SD ada 3 fase, yaitu fase A kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD, dan fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD. Sedangkan di SMP hanya satu fase, yaitu fase D, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Di SMA ada 2 fase, fase E kelas 10 dan fase F adalah kelas 11 dan kelas 12, sekaligus di sini dilakukan pemilihan kelompok mata pelajaran. Yang kelima, perlunya menyusun perangkat ajar. Kita ketahui perangkat ajar itu ada modul ajar, kemudian ada modul proyek yang harus juga dimiliki oleh guru, dan juga ada buku teks, dan sebagai tambahannya ada bahan ajar. Inilah yang termasuk dengan perangkat ajar yang perlu disusun oleh setiap guru di sekolah masing-masing. Yang keenam adalah perlu memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan yang fleksibel, tidak rutin atau terstruktur, dan lebih berpusat pada siswa. Di dalam jabarannya itu ada dimensi, ada 6 dimensi, kemudian dijabarkan ke dalam elemen, dan elemen dijabarkan kepada sub-elemen. Yang ketujuh adalah memahami pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen harus digunakan secara terintegrasi sebagai pertimbangan utama dalam merancang struktur kurikulum satuan pendidikan. Jadi, di dalam merancang struktur kurikulum pendidikan, pembelajaran, maka prinsip-prinsip pembelajaran dan juga prinsip asesmen menjadi sebuah pertimbangan. Untuk dapat membuat keputusan-keputusan dalam kelas lebih tepat, guru perlu memahami prinsip pembelajaran dan asesmen. Ada 5 prinsip pembelajaran dan juga ada 5 prinsip asesmen. Ini sudah kita bahas di dalam 7 hal
14 hal yang harus dipersiapkan guru di video sebelumnya. Yang kedelapan adalah sekolah menyusun kurikulum operasional. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum, sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Kalau sistematikanya, ini adalah sebagai contoh bisa dikurangi dan bisa dikembangkan. Dimulai dari judul, kemudian lembaran pengesahan, kemudian lembar validasi dan pengesahan pengawas, ada kata pengantar, selanjutnya daftar isi, kemudian daftar lampiran. Ini bagian awal. Kemudian di bagian isi ada bab 1, karakteristik sekolah, bab 2 berisi visi, misi, dan tujuan pendidikan, maka dijabarkan visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah. Selanjutnya di bab 3, pengorganisasian, pembelajaran, dan rencana pembelajaran. Dijabarkan pengorganisasian pembelajaran terdiri dari muatan kurikulum, pengaturan beban belajar, penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian program inklusif, kriteria kenaikan dan kelulusan, kalender akademik, dan boleh ditambah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian di bagian B, dijabarkan rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah. Dan C adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Sedangkan bagian 4, bab 4 adalah penutup, terdiri dari kesimpulan dan juga saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka, kemudian daftar lampiran sesuai dengan kebutuhan. Yang kesembilan yang harus dipahami sekolah adalah mekanisme pelaksanaan. Satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka dapat mengimplementasikan dengan memilih satu dari 3 opsi. 3 opsi itu kita ketahui. Yang pertama adalah pilihan 1 mandiri belajar menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi belum menggunakan kurikulum merdeka, akan tetapi prinsip kurikulum merdeka sudah harus diimplementasikan kalau sekolah memilih pilihan 1 mandiri belajar. Pilihan 2 mandiri berubah, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Namun, itu dilakukan masih bisa menggunakan yang disediakan oleh pusat. Ini berlaku untuk PAUD kelas 1, kelas 4 SD, dan juga kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA. Ketiga adalah pilihan mandiri berbagi. Menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar, kemudian boleh diterapkan mulai dari PAUD, kelas 1, 4 di SD, dan juga kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA. Ini yang kita sebutkan tadi, memahami mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, yang ke-10 adalah evaluasi kurikulum. Bapak dan Ibu, yang perlu kita ketahui, nantinya akan dilakukan evaluasi kurikulum oleh pemerintah bagi sekolah-sekolah yang telah memilih opsi 2 dan opsi 3. Evaluasi kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan variabel. Evaluasi dilakukan terhadap komponen kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka, yaitu struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan juga kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ada 5 yang dilakukan oleh evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi? Adalah Kementerian Agama, kemudian Dinas Pendidikan, Komite Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan juga masyarakat yang disetujui dan ditunjuk oleh pemerintah. Video-video selanjutnya. Demikian informasi yang dapat diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan silakan di-subscribe untuk melihat video selanjutnya.